Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kita semuanya. Shalom. Sebelum kita ibadah, saya ingin menyapa jemaat yang dikasihi Yesus yang ada di Tiongkok. Shalom, di Indonesia, Shalom. Amerika, Shalom. Australia, dan di beberapa negara lainnya. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di pagi yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di ibadah kami pagi hari ini, Tuhanlah yang mimpin, Tuhanlah yang hadir di ibadah kami. Tuhanlah yang memberkati, biarlah ibadah kami dan pujian yang kami nyanyikan pada pagi ini menjadi korban yang harum di mata-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin dan urapilah kami semuanya. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Karena Salib-Mu. Karena salib-Mu, Karena Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu memutihkan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan Pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan tugasmu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, karena salib Tuhan kita menang, karena salib-Mu ya Tuhan, Engkau kami menang. Amin. Mujizat-Mu hanya Tuhanlah yang mampu melakukan mujizat. Mujizat Tuhan adalah nyata. Kau Allah yang setia ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Haleluya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Benar. Tidak ada apa yang kami punya yang berharga untuk membalas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Dengan penyembahan inilah tubuh dan jiwa raga kami. Amin. Karena Tuhan, biar inilah persembahan yang pantas kami berikan kepada-Mu. Hanya memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong kami. Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah atas keizin-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami semua percaya kasih-Mu nyata, mujizat nyata bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kasih-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas. Yes, amin. Tuhan Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kuasa, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Amen, yes. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sama-sama merenungkan dan menyanyikan lagu ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas. Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, sangat mungkin bagimu. Haleluya Tuhan. Benar. Apa yang dilihat mata kami itu adalah tidak mungkin. Keindahan yang Tuhan berikan kami nikmati setiap saat. Tuhan, hanya hati ini yang kami serahkan kepadamu. Semuanya adalah milik-Mu. Kami tidak dapat kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami lihat itu tidak mungkin, Tuhan. Tapi bagi-Mu, Ayah-Mu, Allah yang berkuasa. Tuhan menciptakan semua. Karena Engkaulah yang kuasa, yang berkuasa atas segala yang ada di bumi. Amin. Amin. Tuhanlah satu-satunya yang punya kuasa, yang punya mujizat yang nyata kepada kami. Tuhan Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Yes. Itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun namun roh-Mu ya Tuhan. ketika Ketika ku percaya mujizat mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. ketika Ketika ku percaya mujizat mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan ya Tuhan, haleluya namun rohmu ya ya Tuhan. Tuhan. Yes, amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Haleluya ya Tuhan. Ya benar ya Tuhan. Mujizat itu nyata bagi orang yang percaya di dalam nama-Mu. Amin, amin, Tuhan amin. Yesus. Ketika kami percaya bahwa mujizat-Mu adalah nyata, maka itu akan terjadi. Amin. Tuhan, bukan hanya percaya, tapi kami benar-benar percaya bahwa Tuhan yang punya mujizat yang Yes. Yesus, Engkau Allah yang mustahil. Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Di saat ku tak percaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Yes. Haleluya. Ketika ku percaya saat itu nyata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, begitu juga dengan kami hamba-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, biar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu, dan kami bisa menjalankannya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Pak Ben yang akan memberitakan firman Tuhan. Oke, terima kasih Mama Lina untuk pujian hari ini yang dinaikkan bagi kita di hadapan Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Semakin mantap dipakai Tuhan ya. Makin luar biasa dalam spirit dan lagu-lagu yang semakin banyak dihafal atau diketahui. Ya, terus tingkatkan. Tuhan Yesus beserta dengan Mama Lina. Oke. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berharap, ketika ku berharap, ketika ku memohon, ketika ku memohon, mujizat itu nyata. Yes, amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan. Dengan apakah? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lagi kita sama-sama katakan di hadapan Raja kita pada hari ini, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas selain hidup kita yang kita bisa berikan? Segala kebaikannya kita tidak bisa balas. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Lagi katakan di hadapan Tuhan, dengan apa kan ku balas? Naikkan dengan segenap hatimu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Amin. Ku syukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu Tuhan. Ku mau tetap setia, kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan, Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu, mencintaimu dengan segenap hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Hanya menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Hanya itu yang bisa ku balas cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Katakan selamanya. Oh, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Elohi, Elohi, anu syadu syabashad. Elohi, 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 Elohi. Elohi, Elohi, abashatu ki abashatu. Ya abanatori abashete ki amashaka. Elohi, 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 Elohi. Erota abashete ki amanori abashata karegeri amashate ki aba. Oro abasheni nana shapa keri asate keri abanato ki abashaka. Oh Jesus, 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 God, Jesus. We need your presence, God, come upon us, Lord Jesus. Kami butuh hadirat-Mu memenuhi kami pada hari ini, Jesus. Agar kami semua pulang dengan tidak tangan hampa. Agar kami juga hari ini bisa membawa diri kami bukan dengan tangan hampa, tapi dengan segenap hati kami bawa di hadapan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. All the praise, all the honor, yes, semua pujian, segala hormat, pengagungan, kemasyuran, kejayaan, kedahsyatan, kekuatan, kemuliaan, semuanya hanya bagi Tuhan dan milik Tuhan semata. Thank you very much God. Thanks a lot. Kami berkata terima kasih banyak Tuhan Yesus. Thank you so much God. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih for your grace. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you God. Thank you. I see in your eyes your love so very wide in us. Thank you. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Anugerah-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luas. Di mata-Mu kami bisa melihat cinta-Mu yang besar. Thank you Jesus. Yes. Laying yourself down. Kau meletakkan dirimu ke bawah. Untuk mengajarkan kami, menularkan kami arti sebuah hidup. Yes.
We have the example. Kami memiliki sebuah contoh. Yes, we have an example. Kami lihat sebuah contoh, teladan, patron. Yes, God. Thank you so much. Engkau berikan kami hidup yang berarti. Thank you, God. Thank you. Thank you so much, Lord. Lord, please your favor, God. Your favor in us, Jesus, ya Allah. Please, Lord God. Kami butuh perkenanan-Mu. Please. Kami butuh perkenanan-Mu. Jesus. Thank you so much, God. Thank you so much, Lord God. Thank you. God, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Please, berbicaralah bagi kami. Lord, tuntun hamba-Mu, pimpin hamba-Mu untuk berbicara pagi ini. Biar semuanya sesuai dengan perkataan-Mu. Dengan api-Mu membakar setiap hidup kami. Menyala-nyala api Roh Kudus. The Spirit, yes, the fire of the Spirit burning us. Api Roh Kudus membakar kami pada hari ini. Amin. Gairah itu dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ, please God, with your powerful giving us the transformation, our mindset, our character, attitude. Kuasa Roh Kudus mengubah paradigma kami, cara berpikir, sifat kami, karakter kami. Mengubah, mentransformasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau ibadah ini benar-benar ibadah yang bukan hanya rutinitas. Tapi kami mau rutinitas ibadah ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. To make you pleasant, God. Menyenangkan hati-Mu. Please, God Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih untuk juga kesabaran-Mu yang terus mengajar membimbing kami hingga kami menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tawan setiap tubuh kami hari ini, jiwa dan roh kami, agar kami bisa fokus memberikan yang terbaik, mau dengar-dengar firman, supaya firman itu tidak diculik, tidak dirampas oleh iblis. Ketika kami pulang, maka kami akan tangan hampa tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika kami menyerapnya dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi satu benih yang tumbuh, subur, dan itu akan berbuah lebat sesuai firman-Mu katakan. Saya percaya your words is never fail. Firman-Mu tak pernah gagal. Dia pasti mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Saya percaya itu Tuhan Yesus. Firman-Mu tak pernah gagal. Firman-Mu mengerjakan segala sesuatunya. Firman-Mu memiliki kuasa otoritas yang dahsyat. Firman-Mu mengubah hidup kami. Jesus, thank you. Your words so powerful. Jesus, God. Jesus, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau menyampaikan firman hari ini. Berbicaralah dengan ucapan syukur, hamba naikkan di hadapan Raja.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada yang membuka ini. Oke, sudah. Shalom. Semua jemaat Tuhan Shalom. yang kami kasihi dalam nama Yesus. Shalom. Dan saya menyapa semua jemaat yang ada di beberapa negara yang kami kasihi. Tuhan mengasihi kita semua. Dan saya percaya kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kebaikan kasih Tuhan yang terus ada bagi kita. Dan kita hidup di dalam kasih-Nya itu. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang cemburu ilahi. Cemburu ilahi. Jemaat Tuhan, kita perlu belajar tentang cemburu ilahi. Karena ini menyangkut paut tentang perasaan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi. Tuhan sama seperti kita adalah pribadi. Kita punya perasaan, Tuhan pun punya perasaan. Kita punya keinginan, Tuhan pun punya keinginan. Kita ingin disenangkan, Tuhan pun keinginannya, hatinya disenangkan. Jadi kita perlu melihat isi hati Tuhan di dalam Alkitab tentang cemburu ilahi. Supaya kita memahami cemburu yang tepat, cemburu yang benar. Kita belajar konsep firman Tuhan cemburu yang benar, bukan cemburu yang keliru. Makanya kita punya manfaat, tujuan kita belajar tiap hari firman Tuhan atau setiap kali kita ibadah perlu hadir. Biar kita menyerap isi hatinya Tuhan, menyerap. Lalu hidup kita dilengkapi dengan firman Tuhan, isi hatinya Tuhan. Dengan demikian kalau isi hati kita dilengkapi, dipenuhi dengan perasaannya Tuhan, maka di dalam hati kita hanya ada perasaan Tuhan memenuhi. Dengan demikian perasaan itu pula yang menggerakkan hidupmu dan hidupku. Bukan perasaanmu yang menggerakkan dirimu, tapi perasaanmu dengan Tuhan. Perasaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Cemburu ilahi. Apa arti kata cemburu? Kalau di dalam pengertian secara umum, cemburu itu memiliki konotasi buruk atau negatif. Cemburu itu memiliki arti iri hati. Kurang senang melihat orang lain beruntung. Sirik, kurang percaya, curiga. Itu pengertian secara umum.
Tetapi kita mau belajar firman Tuhan tentang cemburu ilahi. Cemburu ilahi. Cemburu di situ mengandung sakit hati, terluka. Ilahi itu berarti ada unsur Allah di dalamnya. Atau sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan kita. Berarti cemburu yang mengandung sifat-sifat Tuhan. Berarti itu cemburu yang benar. Merasa luka hati, sakit hati. Mengapa demikian bisa sakit hati, luka hati diakibatkan cemburu Allah? Ini perlu kita pelajari, simak, resapi bersama-sama. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5a. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5a. Yang punya Alkitab bisa baca dan perhatikan bersama-sama. Mari kita fokus. Kalau tidak, kita nggak dapat apa-apa. Kita yang rugi. Ini sangat berharga. Jauh melampaui apa yang Anda punya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5a saya baca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan buat bagimu patung apapun bentuknya menyerupai apapun. Tidak boleh. Ini kata firman Tuhan. Karena itu berhala. Kalau sekarang kita tidak menyembah patung, yes. Tapi kita bisa memberhalakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa membuat Tuhan bukan lagi pribadi yang unggul, yang utama di hati atau di jantung hati kita. Yang lain, pekerjaan, hobi, itu bisa menjadi berhala, menduakan Tuhan. Aku nggak menyembah patung, Pak Gem. Ya. Tapi sikap kita melampaui kasih kita kepada Tuhan, itu sama dengan berhala. Kalau engkau cinta kepada uang, kalau engkau cinta kepada seluruh apa yang ada di dunia ini, Alkitab katakan, kita tidak mengasihi dia. Berarti kita mendua. Jangan membuat bagimu patung. Ini berarti jangan ada mendua. Jangan duakan dia. Jangan ada pihak ketiga. Berarti cukup hanya dia dalam hatimu. Cinta pertama melampaui segalanya hanya dia. Makanya Tuhan bilang jangan buat bagimu patung apapun. Berarti apa? Jangan ada pihak lain. Jangan ada yang ketiga. Betul? Sama dengan suami istri. Jangan ada laki-laki lain dan perempuan lain. Yang sekarang sangat familiar. Jangan ada pil, pria idaman lain. Jangan ada will, wanita idaman lain. Kecuali pasanganmu. Yang adalah sah sebagai milikmu. Makanya Tuhan ngomong ini ke kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ungkapan perasaan Tuhan yang begitu mendalam. Jangan duakan aku kalau bahasa to the point-nya. Jangan duakan aku dengan yang lain. Cukup aku saja. Yang memikat hatimu. Jangan katakan semua Kristen yang memiliki hati ini. Hanya Tuhan yang bisa memikat hatinya. No. Pendeta pun meninggalkan Tuhan gara-gara uang. Tidak mudah
Makanya Alkitab berkata kemarin saya sampaikan, hanya sedikit orang yang datang mengikut Yesus karena sempit jalan menuju kepada kehidupan, kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Kenapa orang sedikit mengikut Tuhan Yesus? Karena jalannya sempit. Dalam arti pintunya sempit, sesak. Karena kenyamanan hidup hanya ada pada dia, bukan yang lain. Ini sulit diterima manusia. Karena kenyamanan dirinya hanya terletak pada harta benda atau seluruh yang ada di dunia ini isi. Mereka terpikir. Suami istri pun, saya percaya, kenapa memiliki sakit hati, luka hati? Salah satu faktornya karena mendua. Karena mendua, timbullah kecemburuan. Timbullah luka hati, sakit hati. Dendam, kemarahan, pembunuhan, penganiayaan. Jemaat Tuhan, tadi malam kami melayani. Sore. Sampai malam kami melayani satu rumah tangga. Sebenarnya ada 2 rumah tangga. Yang kemarinnya lagi. Semuanya bicara tentang kecemburuan. Karena mereka merasa bahwa di antara pasangannya ada pihak ketiga. Lalu si sang pria sakit hati, terluka hatinya. Karena apa? Milik kepunyaannya bukan lagi dimiliki olehnya, tapi dimiliki orang lain. Yang bukan miliknya. Sampai marah-marah, pegang arit. Celurit, tahu celurit. Sabit, kalau orang Medan bilang. Karena sangkinkan cemburunya dia. Sebab ada yang menggantikan dirinya kepada pria lain atau wanita lain. Sakit hati. Apakah Tuhan demikian? Sama. Makanya jangan duakan pasanganmu. Jangan duakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga punya perasaan sakit hati. Sedih. Makanya Tuhan mengungkapkan, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini ungkapan, jangan duakan aku. Jangan menyembah kepadanya. Baik yang ada di langit atas, di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Orang Kristen sekarang tidak menyembah patung, tetapi tidak sedikit orang Kristen menyembah uang, menyembah pekerjaan karirnya. Daripada Tuhannya. Jangan sampai itu terjadi di antara kita. Orang cinta uang sama dengan mereka menyembah uang itu. Menyembah mamon. Hati-hati. Tuhan mengungkapkan perasaannya, perasaan beliau bagi kita. Karena apa? Beliau tidak ingin kita mendua terhadapnya. Beliau juga punya perasaan. Dalam berbagai hal. Jangan lukai perasaannya. Kita sama-sama belajar. Lebih baik kalau memilih itu terjadi, lebih baik kita yang dilukai daripada kita melukai orang. Sama konteksnya.
Saya berikan kunci-kunci kemarin tentang rumah tangga kepada rumah tangga yang saya konselingi tadi malam. Tujuan Anda menikah apa? Supaya aku mendapat kebahagiaan. Rata-rata pernikahan pasti itu tujuannya, supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Menerima kebahagiaan dari pasangannya. Lewat apa? Berbagai macam cara. Duit. Untuk perbaikan ekonomi. Kamu menikah untuk apa? Supaya punya anak. Malu. Karena umur sudah tua. Kamu menikah karena apa? Berbagai faktor. Tapi semua berbicara lahiriah. Tapi yang sebenarnya menikah itu memberi kebahagiaan. Bukan menerima. Artinya kita saling melayani. Beri, bukan terima. Akhirnya suami istri egois. Saling menuntut, ingin dibahagiakan pasangannya. Makanya nggak heran, banyak yang cerai. Banyak yang bertengkar, berkelahi, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan suami istri. Saling menganiaya perasaan batin. Karena apa? Menuntut ingin dibahagiakan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Saling memberi, layani. Saya berikan gambaran. Menikah itu seperti itu. Sama dengan Tuhan. Kita mau jangan menduakan Dia dengan apapun. Ini harus mengerti, paham rumah tangga. Dan ini tidak semua mendapatkannya. Kunci kebahagiaan itu. Kalau kita memiliki paradigma, cara berpikir seperti Kristus atau firman Tuhan yang kita dengar, maka hati kita sekalipun tidak diberikan kebahagiaan, tidak diterima, tapi saya tetap memberikan kebahagiaan. Ya, sama dengan kita terhadap Tuhan. Kita akan berjuang untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Dia. Melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Pasti kita punya hasrat itu. Tidak mungkin kita sembarangan pimpin pujian. Tidak mungkin kita sembarangan di hadapan orang. Tidak mungkin kita nggak menghargai orang. Tidak mungkin. Ini penting KJK Overseas punya. Terutama Tiongkok. Jangan duakan Tuhan Allahmu dengan apapun. Artinya melampaui segala-galanya, yaitu hanya Tuhan saja. Jangan yang lain-lain. Dan saya percaya itu akan berdampak di segala aspek hidup kita semua. Kalau kita memiliki seperti yang Tuhan katakan, kita akan terus memberi. Dengan sukacita, dilukai tetap memberi. Disakiti tetap memberi. Maka rumah tangga ini akan bahagia. Termasuk kita mengiring Tuhan pun bahagia. Barulah kita akan berkata kepada Tuhan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tak dikasih dan dikasih duit sama suami tak masalah. Karena kebahagiaanku bukan di situ tapi Tuhanku. Karena tujuanku memberi kasih kepada pasanganku. Saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun Beni susah, menderita dalam dunia. Karena saya mau pulang pada akhir ketika saya selesai pekerjaan saya di bumi. Tuhan katakan, Beni selesai, genap waktunya.
I come to him. Saya akan melihat dia. Saya percaya beliau tidak pernah berdusta. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai kita tua atau di menutup usia kita, baru kita berkata, God, aku enggak mendua Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kumiliki. Aku enggak akan mendua. Aku enggak akan mendua. Tuhan, Engkau loves you. Aku enggak akan. Ayo. God, please berikan hati itu buat kami semua. Mengasihimu lebih banyak, lebih besar daripada dunia ini dan seisinya. Dan hasrat kami secara lahiriah, materi, dan sebagainya. Saya pengen mengasihi dia. Pengen sekali. Mengasihi Tuhan tidak menduakan dia bukan ketika kita punya semuanya, jemaat. Secara materi kelihatan. Kalau itu gampang banget. Bahkan juga karena duit banyak, tidak setia ada. Tapi ada juga umat percaya karena dia punya segalanya secara materi dan harta benda, dia setia dengan Tuhan. Oke. Bukan maksudnya hanya seperti itu. Waktu punya uang, wah, aku nggak akan mendua. Pada waktu susah, menderita, aku nggak akan apakah tetap mendua atau tidak? Ya, apakah itu juga ada hubungannya ke rumah tangga? Ada. Awalnya, I love you honey, I love you honey buddy sweetie, I love you sweetheart. Semuanya manis pertama kali menikah atau pacaran. Semua kata-kata yang harum di muka bumi ini keluar semua yang manis-manis. Tapi setelah berjalannya waktu, tahu kelemahan suami, tahu kelemahan istri, tahu kekurangan pasangannya, mulai ngamuk-ngamuk, maki-maki, mulailah mendua. Ketika menjalani hidup bersama dari nol, mulailah merasakan kesusahan. Kenapa aku menikah denganmu? Aku menyesal, aku hidup susah. Awalnya kata-kata puitis, akhirnya mendua. Atau awalnya susah hidup bersama menjalani, sesudah jaya, kaya, mulai menyimpang. Jadi dalam segala keadaan jangan mendua. Pasti berdampak ke rumah tangga. Kalau kita tidak menduakan Tuhan, kita nggak akan menduakan siapapun. Artinya berselingkuh atau menyimpang. Yang seharusnya kita miliki, tapi dimiliki orang lain, ini tidak enak. Makanya Tuhan bilang, ini ungkapan Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Apapun yang bentuknya, pokoknya jangan. Termasuk patung Yesus. Karena Yesus bukan patung. Oh, itu kan sebagai perenungan. Iya, itu sudah selesai. Masa Yesus disalibkan terus? Beliau sudah naik ke atas. Nggak perlu salibnya itu direnungkan. Yesusnya yang direnungkan, pengorbanannya. Itu kata Alkitab, Mazmur 1 ayat 1-3. Yang direnungkan bukan salib, Tauratnya yang direnungkan, firman-Nya yang direnungkan.
Yesusnya yang direnungkan, pengorbanannya beliau di kayu salib itu yang kita renungkan. Dianya, pribadinya, bukan salibnya. Salib itu kayu. Kristen itu dimaknai Yesus, pengikut Yesus, bukan pengikut salib. Itu salah. Yesus yang firman Tuhan yang bilang pada pagi hari ini bagi kita. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang pertama, jangan mendua. Jangan duakan Tuhan. Perasaannya. Terhadap apapun yang kita hari-hari ini memegang erat. Duit bisa kita bisa kita jadikan Tuhan kita, bisa. Kalau kita kikir memegangnya erat-erat, itu sama dengan menyembah duit. Tapi kalau untuk usaha ya terserah, ya bagus. Saya berdoa jemaat menjadi orang yang diberkati Tuhan, sukses, kaya, bahkan sangat kaya, bahkan menjadi orang berpengaruh di Tiongkok sana. Karena kita mengelolanya dengan baik, uang kita itu bukti kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi pasangan kita. Pasti, saya yakin itu. Ya, jadi kenapa ada kata cemburu? Karena ada kata mendua. Kalau tidak ada kata mendua, nggak akan mungkin ada kata cemburu yang muncul. Betul? Makanya jangan mendua sama Tuhan. Supaya Tuhan tidak cemburu, kita jangan menduakan dia. Semua aspek. Rumah tangga, baik partner kerja, kolega, semua aspek. Kalau kita selingkuhin semua aspek, pasti tersakiti orang. Semua aspek itu pasti berdampak. Yang kedua, terakhir, kata cemburu dalam bahasa Ibrani itu adalah kana. Dalam bahasa Yunani itu adalah petonon. Cemburu ilahi. Adalah cemburu yang berkonotasi positif, yang membawa kita semakin lebih dekat dengan Tuhan dan membawa hidup kita semakin lebih benar, berkenan di hadapan. Cemburu ilahi. Sebagai contoh sederhana, kalau kita melihat orang lain sukses, atau rumah tangga orang kok bahagia, kok imannya kuat ya, kok orangnya suka memberi, tapi kok nggak pernah kekurangan, orangnya sukses karena kejujurannya, dapat dipercaya, mulai cemburu dalam diri. Tapi cemburu ilahi yang mengandung sifat-sifat Allah. Dengan demikian hati kita terdorong. Bagaimana kita membangun rumah tangga kita menjadi bahagia. Itu cemburu ilahi. Kok imannya mereka, Bapak ini kok luar biasa ya. Meskipun susah kok tersenyum, mereka tetap mau nyembah Tuhan. Kok tetap suka firman Tuhan. Ih, aku mau seperti dia. Timbul kecemburuan ilahi yang seperti itu. Bukan tadi cemburu menurut pengertian secara umum atau praktek secara umum. Aku cemburu dengan dia, bahagia. Kita cemburu rumah tangga orang bahagia, lalu kita porak-poranda, lalu kita hancurkan rumah tangga orang. Ada gitu? Ada. Banyak. Karena rumah tangganya sukses, bahagia, usahanya orang sukses, akhirnya diguna-gunai supaya bangkrut. Disantet. Bukan cemburu itu nggak cemburu ilahi. Itu cemburu mendatangkan kehancuran duniawi itu.
Nah, miliki cemburu ilahi. Pasti membawa kita semakin hidup berkenan, benar di mata Tuhan. Mari miliki jemaat seperti itu. Tiongkok, saya bicara ini lebih tegas ke Tiongkok ini, jemaat Tiongkok. Ayo, mari. Miliki cemburu ilahi dalam dirimu. Dorong. Go. Move on. Kenapa ya mereka seperti itu? Menikmati sekali hidupnya bersama dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan sangat dinikmatinya. Kok aku enggak ya? Punyalah seperti itu. Aku mau seperti dia. Jangan merasa bangga, tenang. Adem ayem selesai. Yang tidak membangun spirit kita. Gairah kita di dalam dia. Semakin hidup lebih benar. Jangan sampai seperti itu. Kenapa ya aku kemarin bertindak bodoh ya? Aduh, kenapa? Aduh, aku kemarin bertindak bodoh. Harusnya seperti itu. Aduh, aku nggak mau lagi seperti itu. Besoknya gitu lagi. Aduh, kenapa aku ya bertindak bodoh? Kemarin kenapa aku suka marah-marah ya? Aduh, aku nggak mau lagi. Bangkitkan spirit yang seperti itu. Itu cemburu ilahi. Membawa diri kita semakin dekat dengan dia. Semakin benar, berkenan, menyenangkan hati. Ini sulit dan tidak semua orang menginginkan seperti ini. Yang kedua terakhir ini adalah di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima. Pertama, Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, sebab Allah cemburu. Ya, Allah yang cemburu. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, ini perhatikan, dengarkan dengan seksama. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri Anda dan saya. Di dalam tubuh Anda sekarang ini adalah roh yang ditempatkan Tuhan. Tuhan yang menaruhnya. Berarti milik siapa? Kalau Tuhan yang menaruh rohnya dalam diri kita, berarti kita milik siapa? Ya miliknya. Kepunyaannya. Sah. Sah. Karena kita berasal daripadanya. Sah. Sah. Jadi Tuhan, kita ini pemilik sahnya adalah Tuhan. Legal. Resmi. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri Anda dan saya diingini dengan cemburu. Yakobus 4 ayat 5. Jadi roh yang ada pada tubuh kita masing-masing ini diinginkan Tuhan dengan cemburu. Artinya kepemilikannya yang begitu kuat. Kita ini miliknya, kepunyaannya. Sah, sah. Pasangan kita, atau ya yang saya lihat kesaksian dari jemaat dan dari mereka yang kami konseling. Rata-rata saya tanya, dan saya perhatikan, yang namanya pemilik sahnya tidak lagi dimiliki oleh pemiliknya itu. Saya melihat rata-rata semuanya marah. Sakit hatinya. Rata-rata saya melihat 100%.
Ini maksud Tuhan, diingininya dengan cemburu. Kita ini milik Tuhan sah, karena kita punyanya, berasal daripadanya. Jadi kalau beralih kepada yang lain, ya kan lucu. Yang bukan sah milik yang lain, kita hanya milik Tuhan. Berarti kita harus persembahkan kepada Tuhan. Sama dengan suami istri. Hubungan suami istri. Kita berikan kepada suami atau pasangan kita. Apa yang ada pada tubuh kita ini kita berikan. Duit kita semua kita berikan pada pasangan kita yang sah. Betul? Kita nggak malu kan? Kita persembahkan aja. Tubuh kita kasih sama suami, sama pasangan kita, istri. Kita kasih. Wong kita miliknya sah kok. Semua kita persembahkan. Karena kita sah. Jangan kasih ke yang lain yang nggak sah. Persembahkan tubuh kepada pria lain. Kepada wanita lain atau Tuhan yang lain. Kan nggak sah, bukan miliknya. Jangan. Kita sama-sama berjuang. Seperti visi misi KJK Overseas adalah kita berjuang. Meneladani Yesus dan melakukan firman Tuhan. Visi misi itu. Misinya adalah berjuang melakukan firman Tuhan atau mengikuti teladan Yesus. KJK Overseas tidak muluk-muluk. Saya tidak punya mimpi segede-segede yang menurut saya ya tidak. Menurut saya ya tidak muluk-muluk untuk punya visi misi. Kita punya gereja yang besar, mewah, banyak gereja kita berdiri di mana-mana. Ya, yang paling berbahagia adalah kerinduan kita seperti visi misi kita. Semua KJK Overseas dimanapun berada di beberapa negara, mereka hidup penuh kasih mesra di dalam Kristus. Hidup melakukan firman, berjuang, mengikuti teladan Yesus. Saya percaya jiwa-jiwa akan semakin bertambah. Kalau semakin bertambah jiwa, nggak usah ngomong banyak gereja besar gereja, pasti gereja akan semakin diperbesar karena kuantitas sudah bertambah banyak. Pasti kalau volume banyak, tempat pasti akan diperluas. Kalau KJK Overseas saling mengasihi penuh kasih mesra, jiwa-jiwa di luar sana yang terlantar, dirangkul, mereka akan semakin banyak percaya kepada Yesus. Jumlahnya Tuhan pasti tambahkan. Nggak usah pusing-pusing kita. Punya muluk-muluk impian. Itu menurut saya. Karena saya bersandar oleh firman Tuhan Kisah Para Rasul 2. Umat Tuhan yang saling mengasihi, mengikuti teladan Yesus, hidup dalam firman. Saya percaya jiwa-jiwa ditambahkan Tuhan. Buktinya banyak. KJK Overseas semakin banyak orang yang diselamatkan. Semakin butuh tempat. Nggak usah ngomong, pasti tempat itu pasti diperbesar. Karena volumenya sudah membludak. Kalau makin membludak, di setiap negara-negara kita ada, melayani, merangkul mereka, pasti di setiap negara ada gereja kita, pasti. Nggak mungkin tidak. Karena penjangkauannya negara-negara. Yang terpenting cuma satu, Yesus disenangkan, itu toh. Bapa di surga disukakan hatinya, itu toh. Kemuliaannya sajalah yang kita naikkan. Dia saja yang kita tinggikan, kita masyurkan. Enough. Dan itu terbukti, jemaat. India sudah masuk. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini jemaat Tuhan, sampai di sini saja yang saya sampaikan. Ada 2 cemburu ilahi. Jangan duakan Tuhan dengan apapun. Itu merembet ke semuanya. Jangan duakan pasangan. Jangan sakiti kolegamu, partnermu, tuan atau bos di mana kita bekerja. Jangan hianati. Termasuk pemimpin. Jangan hianati pemimpin. Baik itu pemimpin negara. Jangan hianati.
baik itu pemimpin rohani, jangan hianati. Jangan duakan. Maka dari itu kata Bu Yuni kemarin, bertanya, kalau kita ada di sebuah gereja, A, kita mau pindah ke gereja B, karena menurut kita di gereja B kita sudah porsinya, bukan karena kita berkasus, lalu kita menghindari kasus kita di gereja itu karena kita bermasalah. Misalkan banyak utang atau bertengkar dengan si A, si B di gereja itu. Lalu kita karena demi menghindarkan wajahnya, kita mau melihat dia, alasannya karena itu, lalu kita pindah ke gereja B, itu salah. Karena orang seperti itu ingin nyaman secara daging. Tapi kalau memang, oh ini bukan porsiku lagi, pamit dengan baik kepada gembalaan. Mohon maaf, saya pindah. Itu sebagai kita etika di dalam pelayanan. Tapi pun kalau kita tidak pindah, nggak setia di gereja itu, nggak apa-apa. Setialah di gereja di mana kita bergereja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita menjadi berkat di gereja di mana kita berada. Kita menjadi teladan di gereja di mana kita berada. Nggak masalah. Kita ini luas. Kalau memang kita memang menjadi orang harus berprinsip, menjadi pribadi berprinsip. Kalau kita bergereja, setialah. Kalaupun memang saya bilang tadi porsi kita udah mulai pindah, setialah di situ lagi sampai kita terus dewasa didewasakan sampai kita meninggal. Jangan sedikit-sedikit lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Akhirnya menjadi jemaat loncat namanya. Berjemaat loncat-loncat. Ditanya kenapa kalau loncat-loncat? Di sana nggak enak. Loh kenapa nggak enak? Praise and worship-nya nggak asik. Ya ampun. Lalu ditanya kenapa nggak asik? Orangnya juga nggak mantep-mantep. Jadi semuanya berdasarkan secara lahiriah. Terus kenapa kamu kok lompat sana lompat sini? Iya di sana orangnya itu nggak enak, nggak full musik, nggak asik. Kalau di sana full musik. Semua bicara lahiriah, itu salah. Oke, jemaat Tuhan. Jadi yang pertama jangan duakan Tuhan dengan apapun, melampaui Dia. Cinta kita. Kedua, kalau kita adalah miliknya, kepunyaannya. Jadi berikanlah diri kita sebagai bukti kita ini adalah miliknya. Bukan milik yang lain. Sah. Itu berdampak kepada semua aspek, termasuk rumah tangga. Berikan semua apa yang ada pada kita terhadap pasangan kita dengan bijaksana. Saya percaya. Totalitas. Jangan kasih ke mereka yang bukan milik kita, yang sah. Ya, itu jemaat Tuhan. Sekali lagi, makanya saya tidak pernah mau memperdaya jemaat. Kasih semua duit kalian untuk saya. Biar kalian diberkati semuanya. Mari, habisi duit kalian, minta ke saya. Enggak. Ke rumah tangga, keluarga, beri. Atur semua. Ke pelayanan mana, ke untuk Tuhan mana, diatur. Beri untuk rumah tangga. Layani. Siapkan dulu semua. Atur. Ini uang sekolah anak, ini semua uang keperluan lah pokoknya. Semua sudah terpenuhi, Alkitab bilang, kalau sudah makan, minum, pakaian cukup, ya sudah. Kalau semua sudah diatur kebutuhannya, semua kita manajemen dengan baik. Baru beri yang terbaik buat Tuhan, atau mari kita ambil yang terbaik dulu, sisihkan. Kita kasih langsung kepada Tuhan. Jangan sisa belanjaan baru dikasih. Istilahnya kayak gitulah. Atau sisa-sisa lah. Kita sisihkan yang terbaik. Begitu kita punya uang, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk Tuhan. Setelah dihitung-hitung semuanya sudah kita penuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya percaya hidup kita akan berjalan mengalir berkualitas. Saya percaya. Dan kita akan merasakan bukti kita mengasihi Tuhan.
Anda dan saya pasti merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, atau kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya firman ini memberkati kita, mengubahkan kita, masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Haleluya. Ini ada satu lagu yang sangat menarik jemaat Tuhan. Bisa direnungkan. Labuhkan rinduku. Sebentar, saya minum dulu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Yes, mari kita labuhkan hati kita di peluk hatinya Tuhan. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Apa yang jemaat rasakan? Tuhan rasakan. Kalau engkau disakiti, Tuhan merasa dia juga tersakiti. Jadi nggak usah marah, nggak usah ngamuk ketika engkau disakiti. Tetap beri yang terbaik. Beri. Karena Tuhan merasakan apa yang kau rasakan, seperti lagu. Kelak kita berjumpa lagi, yuk. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Lagi kita katakan, kulabukan rinduku di peluk hatimu, di peluk hatimu. Tentu kau merasa ya, ku rasakan. Yes, amin. Kalau kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Katakan kembali, kulabuhkan rinduku, kulabuhkan rinduku di peluk hatiku. Yes, tentu kau merasakan, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Yes Lord, jalinan cinta kita nan abadi.
kita akan berjumpa kelak, berpadu selamanya bersama dengan Dia. Jemaat Tuhan, Yesus sedang menantikan Anda dan saya. Yesus sedang menunggu kita. Pada saatnya ketika hidup kita selesai di bumi, kita melakukan apa yang disenangkan hatinya, kita akan berjumpa dengan Dia. Yesus sedang menunggumu dan menungguku. Haleluya. Karena itu jemaat, mari kita tetap kuat. Minta pertolongan kepada Tuhan senantiasa. Bawa hidup kita seutuhnya kepada Dia. Mari berpadu, menyatu, jalinan cinta kita kepada Tuhan sampai di keabadian. Sekali lagi saya mau katakan lagu ini kepada kita semuanya. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu, di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang kurasakan, tentu kau merasakan, kurasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi, jalinan cinta kita nan abadi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Nanti Bu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami di tempat yang berbeda, di ruang dan waktu yang berbeda, Kau kumpulkan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus, di dalam cinta-Mu yang kuat seperti Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah hati kami seperti hati-Mu, mata kami seperti mata-Mu, melihat jiwa-jiwa, merasakan cinta-Mu. Betapa kami semuanya butuh cinta-Mu. Biarlah melalui kehadiran-Mu di dalam hidup kami bisa membawanya kemanapun kami pergi, kemanapun Engkau menempatkan kami. Siapapun yang bertemu kami bisa melihat Engkau di dalam diri kami. Siapapun yang kami temui bisa merasakan cinta-Mu yang kuat di dalam pribadi kami. Tuhan, urapi setiap kami dengan otoritas wibawa ilahi. Ketika kami berkata-kata, ada otoritas-Mu, ada pimpinan-Mu ya Roh Kudus, sehingga apapun yang kami sampaikan ke semua orang yang berjumpa dengan kami, ada hadirat-Mu, ada dalam penyertaan-Mu, sehingga kuasa itu dahsyat menggenggam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang berkati kami semua, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, sehingga kami mengingat bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang cemburu. Cemburu-Mu hebat Tuhan, besar. Sehingga kami mau mawas diri setiap hari.
Roh Kudus meteraikan itu di dalam loh hati kami, sehingga kami tidak main-main dalam hidup kami. Kami tidak sembarangan, tidak sembrono dalam hari-hari kami. Kami terus fokus, kami terus mengingat akan Engkau, merenungkan firman-Mu siang dan malam di setiap hembusan nafas kami. Dan apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami mengingat firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Biarlah firman-Mu mendarat daging di dalam hidup kami, diri kami. Lebih dari nafas kami, lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kami butuh Engkau. Biarlah ini satu peringatan, satu keinginan kami untuk kami ingat. Tolong kami ya Roh Kudus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Meteraikan di dalam hati kami. Yes. Menguasai hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami firman-Mu. Yes. Berkati di dalam seluruh aspek hidup. Di dalam kesehatannya semakin pulih. Amen. Terima kasih kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi hamba-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena tubuh kami adalah bait-Mu, rumah-Mu. Yes. Yes. Engkau dapati tidak bersih, Engkau sendiri yang membersihkannya. Engkau yang menguduskannya. Haleluya. Dan butuh kerjasama antara Engkau dan aku. Engkau dan kami pribadi lepas pribadi. Yes. Ada bagian yang Kau kerjakan dan ada bagian yang harus kami kerjakan. Yang menjadi bagian kami. Tuhan, berkati dalam pelayanannya, semakin Engkau urapi, Engkau pakai, lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Otoritas wibawa ilahi, Engkau berikan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan terus Tuhan, dalam mengemban tugas yang mulia yang dari Engkau. Berkati rumah tangga, berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Kau sertai, Kau urapi, dan semua berhasil dalam ukuran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang-orang yang datang ke rumah ini. Buka jalan. Ada maksud dan tujuan-Mu yang besar, dan kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalan-jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi kami yakin dan percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mau taat dengar-dengaran akan Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mbak juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau pakai lebih lagi, lebih dahsyat dan heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang tidak dipikirkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh hamba-hamba-Mu. Apa yang tidak mungkin bagi hamba-hamba-Mu. Semua Engkau kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan, perluas lagi kapasitas yang sudah Engkau taruh. Terima kasih Bapak untuk Elsa yang sudah memimpin pujian di hari ini. Berkati dalam nama Yesus. Yes. Berkati juga semua Tuhan yang hadir. Untuk Sally Tuhan, hamba terus berdoa. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Yes. Kesembuhan ilahi. Biarlah anak ini terus menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Biarlah bangsa-bangsa mengetahui Engkau menolongnya. Biarlah seluruh umat yang terlibat di dalam pengembalaan di tempat ini. Tuhan,
bisa melihat saksi-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, mujizat terjadi bagi kami anak-anak-Mu yang percaya. Berkati Sally dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memberkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Biarlah hati yang haus dan lapar akan Engkau melanda hati kami semuanya dalam nama Yesus. Yang ada di Indonesia, Tiongkok, Amerika, Australia, semua negara yang mengikuti ibadah di Zoom, di YouTube bersama dengan kami. Semua merindukan hidup kudus, tidak bercela dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami terus membawa jam-jam ibadah yang ada nanti malam Tuhan. Dan seluruh jam-jam ibadah yang ada. Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, menawan kami semuanya. Kau tawan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Amin. Dengan cara-Mu Kau paksa kami untuk tunduk dan taat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Paksa kami semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Engkau tolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka semuanya, Engkau sumber jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap usaha yang sedang dirintis oleh jemaat-Mu dan yang dirindukan. Amin. Tuhan, Amin. Engkau terlibat secara pribadi di mana suasana pandemi ini yang berpengaruh ke seluruh usaha yang ada di dunia. Perekonomian bangsa-bangsa. Tapi kami yakin dan percaya bagi kami yang berlindung dalam naungan sayap-Mu, badai sebesar apapun kami bisa melaluinya atas penyertaan-Mu, dalam nama Yesus. Kau berkati setiap kerinduan hati dari jemaat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Kau tahu kebaikan mereka satu persatu. Engkau tahu Tuhan, yang terbaik di masa yang akan datang. Jika sudah waktu-Mu dalam perkenanan-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus. Jika Engkau yang membuka jalan, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Kami percaya Tuhan. Kami menunggu waktu-Mu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dan kerinduan dari jemaat-Mu yang pengen pulang kampung, Tuhan, Engkau terlibat di dalamnya. Berikan pengertian demi pengertian, sehingga semua mereka memahami maksud dan tujuan-Mu di masa pandemi ini. Biarlah perenungan yang dari Tuhan ada melanda hati, pikiran setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Amin. Tanda mereka melakukan firman-Mu, tolong dan mampukan mereka semuanya Tuhan untuk praktek firman-Mu. Salah satunya adalah memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau percayakan bagi mereka. Terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan kasih dan berupa apapun itu Tuhan. Dan termasuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami terus membawa juga Tuhan pergumulan dari bangsa-bangsa dengan menghadapi pandemi ini. Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas negara kami Indonesia, di mana tempat kami dilahirkan, dan kami memberkati negara di mana kami berada saat ini. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan di setiap wilayah yang mereka ada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa-bangsa, berkati para pemimpin bangsa-bangsa. Kami rindu semua orang, semua umat-Mu
memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas bangsa-bangsa, hujan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus melanda bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga sebentar lagi kami akan menyelesaikannya. Roh Kudus, Engkau yang terus ada bersama dengan kami, Engkau yang mengerjakannya. Biarlah ibadah kami ke depannya semakin giat, semakin semangat, semakin dirindukan oleh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah yang sejati adalah ketika kami bisa membawa diri dimanapun kami berada. Di dalam segala situasi kami beribadah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Baik, sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, semua ibadah berjalan dengan baik, awal, pertengahan, sampai akhir. Semuanya Tuhan menyertai. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, bertata atas kami semuanya. Kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa sebelum kami akan beranjak satu dengan yang lain. Mari sidang jemaat, angkat tanganmu, angkat hatimu, di hadapannya yakin kau menerima berkat. Berkat anugerah dari Allah Bapa di surga memenuhi setiap kehidupan kita semua. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Serta persekutuan dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Itulah yang menyertai kita sekalian. Menolong, menghibur, bahkan menuntun kita sampai kepada kesempurnaan yang dikehendakinya atas kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.